Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Monggo Bu Lati Mbak Wahyu lenggah aja supados dikenal oleh teman-teman. Barang sampai kenal jadi ya. Membutuhkan segala sesuatu di kantor kepada Ibu Parija selaku Koordinator Kelurahan Kecamatan Panayasa yang nanti monggo beserta teman-teman staf karyawan yang ada di Korilca di Kelurahan Kecamatan Panayasa yang kami hormati pula teman-teman semua dari mungkin administrasi ataupun penjaga yang ada di SD sekecamatan Panayasa yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Teman-teman semuanya hadir di sini yang kami hormati, terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami. Jadi walaupun mungkin ini menurut panjenengan mendadak ngomongnya, tapi insya Allah nanti kita akan bermusyawarah bersama. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengarahan dan pembinaan, yang ketiga musyawarah dan serap aspirasi, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Agar acara ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apa, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dan pembinaan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Parija selaku Koordinator di Kelurahan Kecamatan Panayasa. Pada beliau kami persilakan. Semua sudah absen? Belum ya? Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Maria selaku penyedia PNF, yang kami hormati teman-teman staf Korilcan di Kelurahan Kecamatan Panayasa, serta tak lupa juga Bapak semua selaku penjaga yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah akhirnya hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Ini dalam rangka rapat koordinasi penjaga Sekorilcan di Kelurahan Kecamatan Panayasa. Kelihatannya baru pertama nih bapak-bapak. Apa dulu pernah ada? Belum pernah. Oh iya. Kalau dulu pernah berarti kita merefresh kembali karena selama kurun waktu hampir 5 tahun ini kelihatannya kita belum pernah kumpul yang satu kecamatan satu ini. Nah, harapan saya kegiatan hari ini yang pertama bisa menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua, baik para penjaga maupun keluarga besar di Dipora Kecamatan Panayasa ini, biar bisa
juga bisa menambah mempererat persaudaraan kita. Karena intinya kita itu satu keluarga. Semakin kita banyak saudaranya, insya Allah hidup kita itu akan semakin berkah lah. Semakin berkah juga akan menambah kebahagiaan kita. Nah, kemudian selain itu nanti juga saya ingin menyampaikan sedikit tupoksi tentang penjaga. Walaupun saya yakin Mandria sudah menjalankan tugas penjaga ini selama puluhan tahun. Bahkan kalau Pak Misti sudah berapa tahun Pak? 30-an. Iya, ada yang sudah 30 tahun lebih. Tapi kan ada juga yang baru, yang mungkin ini ya, yang muda-muda. Ini kok Wana Yasa 1 belum ada apa ya? Iya, dekat ya padahal lebih. Ya, nanti kalau itu absen sudah, saya ingin mengabsen satu persatu sebenarnya. Saya sambil kita saling berkenalan dan agar kita lebih kenal mendalam lah teman-teman di sini juga supaya lebih mengenal kepanjenengan. Kemudian teman-teman, saya juga mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang kemarin kayaknya ada yang lolos ya yang di tahap 2. Pak Wan mana Pak Wan? Oh iya, lolos ya Pak? Ya, sayang sekali kelihatannya keluar dari wadah saya. Masya Allah, beda. Innalillahi. Sebenarnya kita sangat mengharapkan karena di Wanayasa sendiri penjaga itu sangat kekurangan karena belum semua sekolah memiliki penjaga. Ini ada yang satu lolos malah hilang ke kecamatan lain. Banjar mau ya Pak? Iya. Apa istrinya dari sana? Oh, karena dulu ya informasinya ya ada di sana. Nah itu karena memang formasi itu yang menentukan pusat ya, kita nggak bisa menentukan sih, ya bisa menentukan sih kita tentukan disusunkan di mananya di mana, tapi karena memang itu sistem ya sehingga dari pusat kita tidak bisa berkemampuan untuk ke sana. Termasuk kemarin ini untuk wawasan jenengan ketika ada saat ini ada pemilihan atau seleksi calon kepala sekolah itu yang menentukan kuota pusat bapak-bapak, sehingga jenengan jangan kaget kok Wanayasa hanya segitu padahal kekurangannya kita 6, tapi kemarin kita yang dapat panggilan dari pusat itu hanya lumayan 6 pas itu, belum semua kecamatan dapat kuota kemarin untuk KS itu karena mobile itu kurangnya banyak tapi belum dapat kuota satupun. Kita alhamdulillah dapat kuota 6, tetapi kan itu ada beberapa seleksi administrasi kita gugur 2, berarti tinggal 4. Kemudian seleksi tes kemarin di Purwokerto yang tes kemampuan berbagai kompetensi kita gugur 2, berarti tinggal 2 dari 6 itu kita mendapatkan calon itu tinggal 2. Itu masih besok masih ada seleksi lagi di kelas. Iya, berhari-hari kemungkinannya itu. Itu saja, itu memang dari pusat kuotanya. Seperti halnya ketika ada lowongan-lowongan penjaga yang ternyata adanya di Gripet ya Pak? SD Gripet yang siswanya 10 di sana di Banjarmasin itu ada suatu SD yang siswanya satu sekolah itu hanya sekitar 10 SD negeri Gripet dan Bejane Pak kuat ditempatkan di sana. Besok jaganya sedikit Pak, jam 10 anak kan bisa kerja semua. Padahal dulu di pesantren 1 ya, pesantren 1 ratusan siswa ya, ratusan siswa di sana cukup jaga 10 itu kalau separuhnya kelas 1 di pesantren ya. Selamat ya Mas, walaupun di sisi lain kita sebenarnya memang ya prihatin karena kurang, tapi nggak masalah Mas, yang penting dengan tambah sejahtera dan bahagia. Yang lain juga saya harap yang kemarin ada seleksi belum lolos nggak usah patah semangat. Insya Allah segala sesuatu itu ada hikmahnya dan rezeki itu Allah mengaturnya dengan sangat luar biasa. Insya Allah dengan akan dapat rezeki dari sisi lain, dan rezeki tidak hanya berupa duit atau uang. Dengan diberi kesehatan, dilalai rumah tanggane, rukun, putra-putranya
juga salah satu rezeki mungkin dari buah keikhlasan panjenengan, sehingga nggak usah berkecil hati. Insya Allah segala sesuatu wes ditulis di Lauh Mahfuz lah, sehingga jangan ada rasa penyesalan. Pokoknya apa disyukuri saja, insya Allah lebih berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ini untuk pembekalan. Saya harapannya ini jam-jamnya penjaga nom-nom protokol, sehingga mereka tahu tupoksi apa. Tapi sayang sekali hari ini belum ada datang, saya absen dulu lah. Satu Bapak Isti, wah ini tadi kasih ya penanggungan, alhamdulillah sudah rawuh. Ini ASN ya, ASN-nya kayaknya tinggal 2 sih di Wanayasa. 2 Bapak Basir, SDN Duran Dawan. Oh, alhamdulillah. Ini masuk BB ya Pak? BB. Kemudian Bapak Jono, SDN 1 Wanaraja. Oh, oke. 1 oh iya, saya kemarin dapat proyek MM-an itu ya, luar biasa. Dapat kan 1,2 M ya Pak? Oh 1,4 Pak, 1,4. Sekolahnya keren Bapak Ibu. Kalau suatu saat misalnya dengan pengen kumpulan di Jono nih Pak Ibu, sekolahnya sekarang sudah tingkat kayaknya Wanayasa sendiri Indonesianya. Oh iya, mana satu gagal banget kayak 1,4 M ini kan langsung dengan setidak, tapi setidak yang awal itu gagal sih, sehingga terlampaui oleh Wanaraja 1 sini. Bapak Mulyanto, nah, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Saya itu yang dengan dan yo salut pokoknya, semangat, tetap semangat Pak. SD 2 Pandansari, rumahnya juga Pandansari, dekat berada. Kelima, Bapak Alvin Dwianto, SD 2, 1 Tempuran. Ini masuk tahun berapa Mas sendirian? 2017. Oh iya, sudah lama ya. Berarti sebelum ada aturan bupati. Rumahnya Tempuran ya, dekat. Alhamdulillah, dekat. Bapak Slamet Saifullah, Susukan ya. Oh, ini juga sudah lama banget ya. Iya, Susukan. Berapa tahun Mas Slamet? 2005 akhir berarti sampai sekarang. 2005 ya. 2005. Bismillah Pak, insya Allah semuanya sehat. Sehat, ya putra-putra Rio, semuanya sukses. Kemudian ada Bapak Sabar Budiono, ini SD 1 Pak Gunung ya. Masih banyak monyetnya Pak Gunung. Rumahnya sadis banget ya, monyetnya sampai sini. Karena itu juga luar biasa loh. Ada kan siaga ini yang belum pernah ke SD 1 Pak Gunung. Yang lain teman-temannya belum pernah. Takut sama monyet. Iya, kalau Pak Gunung itu selain ya kadang ada memang rombongan monyet-monyet di belakang kelas yang baru itu, juga di sebelahnya itu ada igel yang sangat indah. Kalau Mbak Wahyu ke sana itu terpesona Mbak, kayak di Swiss, kayak selalu di Swiss. Iya, pemandangannya luar biasa. Kalau kita lihat dari atas itu kita bisa melihat daerah Pagentan, daerah yang Karekan dan sebagainya. Ada bendungan barunya, pokoknya indah banget kan, sulit dibayangkan. Kemudian ada Bapak Sugeng, SDN 1 Pandansari. Tahun berapa Pak? 2016 nih. Oh, dengan rumahnya Kalurep. Saat ini di Kalurep. Ikut istri. Oh, di Kalurep juga. Berapa menit Pak dari rumah sampai Pandansari? Ya, 1 jam. Waduh, ya.
Satu jam ya lewat jembatan itu ya arah tengah. Tapi jalannya lancar gitu. Bismillah Pak, yang buat cabut datanya mendekati daripada mubras. Terus Bapak buat satu pesantren yang tadi yang akan mutasi atau geser ke Banjarmangu. Ada Bapak Samsudi SDN 1. Oh sebab Samsudin. Oh Samsudi ya? Oh benar ya? Bapak Samsudi SD 1 Dawen. Ini dalamnya Karangsari toh Pak? Sebelah mana Karangsari? Itu apa juga? Oh ya Karangsari sebelah bawah ya, komplek jembatan. Oh komplek jembatan itu masuk Karangsari ya. Tak kira kan Bundar itu masih masuk Karangsari. Kemudian 11 Bapak Jamaluddin, 2 Penanggungan ya? 2 Penanggungan. Tahun itu Pak, ada sebenarnya di 2 Penanggungan. 2000? Oh ya enggak. Terus berarti 25 tahun ya. Teman-teman alhamdulillah ini sudah 11 yang hadir. Yang lain mungkin apa enggak sampai ya infonya, tapi insya Allah sampai ya. Sudah kita infokan lewat KS sebenarnya, info kedinasan kepala sekolah. Ternyata ada yang belum hadir, ya nggak apa-apa lah, yang hadir saja. Baik teman-teman, sebelum nanti kita bermusyawarah, sedikit saya sampaikan hal-hal berkaitan dengan tupoksi dijaga. Walaupun yang sudah senior ada Pak Isdi dan teman-teman yang sudah keluar mungkin sudah ramai lah. Tapi sebenarnya kita ingin memberikan pembekalan ke teman-teman yang masih relatif muda jadi terutama yang WBWB anyaran, tapi sayang ini yang mau dibekali malah pada tidak berangkat, jadi salah sasaran gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk merefresh kita semua. Teman-teman, seperti kita ketahui penjaga sekolah itu sebenarnya merupakan garda depan sekolah. Jadi dengan itu di sekolah itu perannya sangat penting. Jangan merasa dengan itu demi penjaga, jangan. Justru penjaga itu di suatu sekolah itu merupakan garda terdepan. Kita bisa lihat ketika kita berkunjung ke sekolah-sekolah yang memiliki penjaga dengan tidak, itu suasananya beda. Suasana lingkungan maksud kita akan lebih tertata ketika ada penjaganya. Kebersihannya juga relatif lebih tertata lah. Anget-angetnya juga lebih, karena ketika kita datang yang punya penjaga itu biasanya juga akan menyambut di gerbang dan sebagainya, menyapa di halaman itu akan berbeda. Nah, penjaga sekolah mengapa disebut sebagai garda depan sekolah? Karena memang penjaga sekolah memiliki tugas antara lain memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Nah, itu salah satu tugas tupoksi panjenengan selaku penjaga. Jadi keamanan, ketertiban, kenyamanan lingkungan itu salah satu tugas panjenengan. Walaupun sebenarnya tugas semua warga sekolah yang ada di situ, tetapi yang menjadi pokok caranya koordinator ini yang jenengan selaku penjaga. Bukan berarti yang lain tidak punya tanggung jawab, punya guru nih, kepala sekolah, komite semua punya. Hanya jenengan yang bertugas memastikan. Kemudian penjaga juga berperan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional sekolah. Nah, jadi kelancaran sekolah itu penjaga punya peran penting juga. Lancar kita mau upacara kan penjaga juga sibuk biasanya nyiapin sound system, nyiapin tag, nyiapin bendera dan sebagainya. Kemudian, nah ini tupoksi penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu sebenarnya punya 3 pilar tupoksi. Saya itu sudah dilakoni dengan 1, keamanan ketertiban, itu tugasnya jenengan. Yang kedua, tugas pendukung operasional. Dan yang ketiga, kerja
juga menjadi area tugas panjenengan. Kita rinci satu persatu teman-teman. Nah, menjaga keamanan dan ketertiban. Bagaimana cara menjaga keamanan dan ketertiban? Saya ketika ke sekolah panjenengan juga saya sudah melihat ada beberapa yang sudah menjalankan ini, tapi ada beberapa yang memang perlu direfresh kembali. Satu, misalnya mengatur keluar masuk siswa, warga dan tamu sekolah. Apalagi ini kalau yang ada di tepi jalan raya ini sangat riskan ya. Tapi alhamdulillah saya lihat ketika pagi-pagi ini penjaga sudah ambil peran di sana. Ada di Wadah 1 saya lihat Mas apa itu ya? Mas Doni itu mengatur anak-anak masuk, nyebrang dan sebagainya. Kemudian yang sekolah-sekolah tidak di pinggir jalan pun ketika saya datang saya juga melihat penjaganya itu menyapa kita, menyambut kita, itu sudah alhamdulillah. Misalnya juga mencatat identitas tamu. Nah, ini mungkin sudah ada yang melakukan, tapi mungkin ada juga yang belum. Jadi idealnya kalau ada tamu itu panjenengan mencatat identitasnya. Karena apa? Misalnya ada tamu sales apa-apa, kalau terjadi sesuatu panjenengan sudah bisa melacaknya. Tadi siapa ya tamunya? Dilihat. Baru ada tamu kok kehilangan LCD, ya kan? Bisa dilacak dan dicari solusinya. Atau mungkin ada yang tanya tadi Bu Kepala atau Pak Kepala, misalnya tadi ada tamu siapa? Jenengan kan sudah bisa menjelaskan. Oh ada tamu ini dari instansi ini dan sebagainya dicatat. Yang ketiga, menjaga keamanan ketertiban itu antara lain mengatur parkir kendaraan. Ini yang punya parkiran ya. Yang tidak punya ya diatur kalau ada tamu dan sebagainya di sekitar sekolahan supaya tamu bisa meletakkan kendaraannya dengan baik ya, tidak mengeli ke pengguna jalan yang lain. Ini sudah ketika saya datang ke sekolah ini biasanya ada juga bahkan ada yang gerbangnya ditutup. Begitu saya datang kan langsung mereka membuka gerbangnya dan mengarahkan. Patroli rutin lingkungan sekolah ini. Koper berarti bapak-bapak. Koper ini. Yo nek pas ke guru wis guru kepala nang kantor jenengan wis madan ruang wektune kan bisa ngontrol. Kenapa? Karena kita tidak tahu bukan di belakang sekolah ternyata ada genteng yang jatuh atau mungkin ada peralon yang lolos dan sebagainya, atau mungkin bahkan ada rumput-rumput yang tumbuh di tembok. Kan di sini ketika kabupaten pas ninjo ternyata burine ternyata temboknya ini penuh dengan rumputan. Nah itu jangan sampai. Tapi di Wadah kayaknya nggak ada. Saya ngomong itu kayaknya alhamdulillah. Atau mungkin jangan-jangan di atas atap itu banyak sekali lumut. Nah itu kalau dibiarkan lama-lama bisa merusak genteng, bahkan kalau terlalu berat itu bisa ambruk, kan membahayakan peserta didik. Ini pernah terjadi loh, tapi alhamdulillah tidak di kecamatan kita ya. Seringkali kabutan lumut terus ambruk itu plafonnya genteng dan sebagainya. Jangan sampai terjadi. Kemudian mengamankan kegiatan sekolah. Nah, sekolah pas ada kegiatan apapun, panjenengan punya kewajiban mengamankan, termasuk keseharian juga panjenengan mengamankan. Menjaga ketenangan sekolah ini juga. Kalau ada yang ketika pembelajaran dan sebagainya, ada yang reang-reang orang luar, misalnya bengak-bengok dan sebagainya, jenengan bisa memberikan saran. Ini sedang pembelajaran dan sebagainya. Atau mungkin ada orang gila masuk ke sekolah, dan jenengan juga punya kewajiban untuk mengamankan itu. Mengatasi gangguan keamanan jelas ini. Melaporkan kejadian penting. Ada kejadian penting anak belum atau mungkin ada sesuatu yang mencurigakan, jendelanya disongkel dan sebagainya, jenengan patut mencatat dan melaporkan ke kepala sekolah. Nanti karena beberapa kasus pernah terjadi, ada UN2 pernah kehilangan ya. Ada UN2 itu pernah kehilangan disongkel lewat kantor gurunya ya di belakang. Bahkan jendelanya diangkat dan tidak hanya disongkel, karena jendela zaman dulu masih disongkel kan gampang langsung dijunjung jendelanya diletakkan. Masya Allah, ini jatuh sobat. Kemudian ini juga
tugas-tugas pendukungnya bapak-bapak. Satu, membersihkan lingkungan ini. Walaupun yang jenengan kewalahan, jenengan bisa minta bantuan siapa? Ya, siswa bisa, wali murid mungkin juga bisa sekali tempo kalau mau pas berat yang dibersihkan. Misalnya seperti susukan, kan kena bunturan ya, lautnya itu kan nggak mungkin Pak Selaut sendiri kan, bisa minta bantuan masyarakat, wali murid yang bunturan dekat pohon mangga itu. Menjaga dan merawat aset sekolah. Nah, aset sekolah kan sekarang sekolah itu sube-sube, di laptop, di komputer, di sound system, punya berbagai macam tab dan berbagai macam kekayaan lainnya. Kalau kendaraan nggak ada yang punya ya, mana ya Pak? Sekolah. Kalau ada itu berarti tanggung jawabnya menjaga dan merawat aset. Jangan kan dengan Pak saya nggak pakai, saya saja nggak pakai aset negara. Karena apa? Nggak ada aset motor wedo, anaknya lanang, makanya Pak Yusuf yang saya suruh pakai. Saya pakai motor lanang nanti nggak malah jadi koyo lanang. Mengisi buku catatan kejadian, jangan lupa Bapak setelah ini jenengan patut menyediakan minta ke buku kepala sekolah atau buku bendahara bos untuk minta satu buku untuk apa? Buku tentang kejadian lah, untuk catatan kejadiannya. Ada apa-apa jenengan catat. Menurut belum, misalnya pas kemarin mau gogosi orang ya, kemarin kan lah, ya atau hal-hal lain lah dicatat di kejadian itu, sehingga suatu saat ketika dibutuhkan jenengan wis tidak lari. Oh, dulu pernah kehilangan son gangguan juga itu tanggal sekian, tahun sekian, kehilangan son ini dan sebagainya, kan ada catatannya. Kemudian persiapan upacara bendera ini juga menjadi tanggung jawab panjenengan. Oh monggo ya Allah, akhirnya datang juga. Monggo Mas, ini pertolongan loh, ASN loh, ya. Isi daftar aja. Ini ASN-nya berarti tinggal Pak Misdi dan ya, 2 orang ini. Yang lain WB dan PDK. Jadi sekali lagi ke depannya setelah kegiatan ini jenengan minta ke buku kepala atau bendahara bos satu buku untuk mencatat kejadian yang ada di sekolah panjenengan. Yang berikutnya adalah membantu administrasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru atau karyawan lain kepala dengan dimintai bantuan administrasi jenengan pasti ya harus melaksanakan membantu sih, apalagi sekarang dan sudah dapat SK menjadi tenaga administrasi ya, ini tidak malah menjadi tupoksinya. Ketika jenengan bagi SK tugasnya itu sebagai tenaga administrasi sekolah, maka administrasi menjadi tugas pokoknya. Persiapan upacara ini sudah biasa lah, biasanya penjaga sih ngoyong-ngoyong salon, ngoyong-ngoyong dia berbagai peralatan untuk upacara sudah jelas. Menangani siswa sakit atau lomba, saat ini kan ada yang lomba bal-balan. Tadi Pak Misdi kan sudah menjalankan pagi-pagi ngatur ya Pak, ngatur. Nanti kan kembali lagi ke arena lomba, kembali untuk membawa pulang nih, karena panjenengan hari ini ada undangan visit ke sini. Nah ini ketika sakit itu juga sudah semua punya UKS. Ada yang belum ya. Kalau yang belum ya gunakanlah salah satu ruang atau apa menyekat sebagai UKS, sehingga ketika ada anak sakit, anak pening, anak butuh perawatan bisa untuk istirahat. Menjalankan tugas dari kepala sekolah, nah ini juga kewajibannya yang didahului Bapak Ibu kepala sekolah. Apapun tugas itu ya dengan jalankan dengan sepenuh hati. Termasuk hari ini kan dengan dapat tugas dari kepala sekolah, karena kami mengirimkan suratnya ke kepala sekolah untuk menugaskan penjaga yang ada di tempat saudara untuk mengikuti kegiatan rakor pada pagi hari ini. Ibu Bapak hampir selesai, tenang saja. Yang ketiga adalah kerjasama dengan pihak lain. Nah, bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait dalam hal keamanan ini juga menjadi tanggung jawab panjenengan. Misalnya di penanggungan
dua. Penanggungan dua kan pernah kerjasama dengan Polsek deh, Polsek terus dan Koramil deh, Koramil untuk nah ini jenengan juga punya peran di sana untuk membantu kerjasama itu kan ada penyuluhan narkoba saat ini ya, narkoba atau mungkin ada juga yang meminta bantuan Koramil melatih baris berbaris dan sebagainya. Oh sudah? Ya. Oh alhamdulillah. Pak Koramil ya. Nah, salah satu contoh sekolah yang sering melakukan kegiatan dengan pihak lain itu penanggungan dua. Cok undang Polsek, kadang undang Koramil kan kok disuruh memberikan pengarahan tentang kekerasan remaja, tentang apa ya narkoba dan sebagainya itu di sana penanggungan dua. Terima kasih penanggungan dua. Yang lain mungkin sudah hanya tidak laporan ke saya sehingga saya tahu karena penanggungan dua ada laporan ke saya. Kemudian memberikan pelayanan ramah kepada siapapun yang datang ini penting. Dengan itu kalau ada tamu walaupun orang malah dijegal ke bojone, nang sekolah tetep kudu ramah, kudu guyu. Ya, walaupun orang malah dijegal ke bojone karena salah satu tugasnya yang tamu ki yo Bu, dengan senang ora ya dihadapi dengan ramah. Bu kuwi sales, bu kuwi sekolah dinas lain, bu itu tamu paling murid, bu kuwi pengawas, pemilik, staf kantor dan sebagainya. Siapapun tamu harus dihadapi dengan ramah. Tamu ki nek dihadapi dengan ramah wis seneng bapak-bapak. Ora usah diwedani ora apa-apa. Tapi nek diwedani nek karo jobra cabrut, tamu iki yo bebel. Iya, saya penting dengan ramah. Insya Allah semana itu tamu wis senenge bol. Saya ora dibuka dengan yang boten ramah yo ora kecewa banget. Tapi nek saya dengan juga putri malah burung-burung wis tidak menerima tamu saya senang lah ya. Semua kita terima dengan senang hati karena semua cari rezekinya dengan cara baik-baik mungkin dengan memang nggak minat, nggak ada yang berminat dengan barangnya ya dengan cara yang baik-baik. Ini teman-teman berkaitan dengan tupoksi pengawas. Kesimpulannya teman-teman bahwa penjaga sekolah itu adalah ujung tombak keamanan dan ketertiban sekolah serta mitra penting dalam kelancaran kegiatan sekolah. Sehingga biasanya sekolah dipenjaga kegiatan apapun itu lebih mudah dikendalikan, lebih mudah dijalankan daripada yang sudah punya penjaga. Karena jenengan adalah memang ujung tombak keamanannya juga sama penjaga ini dan liburan kan penjaga iso kok mikir lomo tapi nek ada penjaga iya sehingga memang penjaga luar biasa demi keamanan kelancaran sekolah itu luar biasa untuk peran penjaga. 3 motivasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman penjaga bahwa yang pertama setiap tugas yang kita jalankan dengan tulus adalah bagian ibadah. Saya prinsipnya ini sangat penting. Pokoknya bagian apapun, nah kita tulus diawali dengan Bismillah itu insya Allah jadi ibadah. Kok istilahnya kalau bal-balan anak saya ya, apa jenisnya Bu? Lapangan apa? Iya, payaman. Ya itu tadi dengan di rumah diawali Bismillah lah antara anak-anak ikut lomba semoga selamat dan sebagainya. Insya Allah akan jadi ibadah asal dengan tulus. Ini kan jenengan sebelum menangan disek, ya harus sudah nugas atau kantor, nyokor kantor, anak bal-balan. Ya itu jenengan kesel, ya. Tapi kalau dengan tulus, segala sesuatu pekerjaan dilakukan dengan tulus, ikhlas, insya Allah akan bernilai ibadah. Yang kedua ini, bekerjalah dengan hati karena keberkahan datangnya dari ketulusan. Saya yakin nek ketemu jenengan ya ketemu anak, nek ketemu anak ketemu putu dan sebagainya. Misalnya jenengan kok dalam hidupnya aduh memang karena hal misalnya karena usia atau lain tidak lolos P3K atau tidak lolos ASN, tapi suatu saat kan bisa jadi mungkin putra putri jenengan, mungkin mantu jenengan atau mungkin cucu-cucu jenengan. Dan sekali lagi saya tegaskan rezeki tidak hanya
insya Allah itu mengaturnya sudah lebih hebat daripada angan-angan kita. Kemudian yang ketiga, mungkin orang tak selalu melihat kerja kita, tapi Tuhan mencatat semuanya. Nah, ini prinsip bagi orang yang tidak suka ngolor. Sehingga orang suka ngolor kan, anak di dalam atasan kerja ketemu, atasannya lunga orang kerja. Tapi kalau kita prinsipnya yang penting Gusti Allah sih mersani, ono atasane, ora kerjanya ya seperti biasa karena memang sudah dari hati. Nah, harapan saya bapak penjaga tidak ada orang ibu penjaga sih, nek non daerah susukan sana ini banyak penjaga cewek tapi di sini ya ada ya. Saya harap dengan pertemuan ini akan menambah keeratan persahabatan persaudaraan kita. Semoga nanti bermanfaat dan sedikit merefresh semangat panjenengan agar bekerjanya itu bisa lebih ke hati, berarti tidak hanya ke materi. Ini sebagai penutupnya bahwa menjadi penjaga sekolah bukan hanya soal keamanan, tapi menjaga asa. Menjaga asa itu harapan sekolah. Menjaga semangat dengan harus semangat dan menjaga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini penjaga itu memang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan musyawarah dan surat aspirasi. Kurang lebihnya demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Korwin yang sudah menyampaikan beberapa terkait tugas-tugas penjaga, guys, sehingga panjenengan semuanya sudah paham tupoksi apa nanti yang harus dilaksanakan di sekolah. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu musyawarah, sebelumnya saya sampaikan karena terkait dengan purna tugasnya Bapak Roso, guys, sehingga kita Korwin terutama sini memang membutuhkan peran serta panjenengan semua yang nanti mungkin ikut andil untuk membantu kami, sehingga nanti mungkin akan terjadwal bagaimana untuk kedepannya mau dijadwalkan piket atau seperti apa. Jadi insya Allah nanti untuk membantu kami, insya Allah panjenengan semua ikhlas membuat ikhlas. Jadi mungkin hanya 1 bulan sekali oke, karena nanti kalau dijadwal misalnya 1 harinya misalnya 2 orang oke, ya hanya membantu kita di sini lagi di sini. Intinya Pak Yusuf dewekan kadang kelamaan dia mau juga karena urusan kepegawaian sering ke dinas mengantar, ada lapor bulan, ada laporan yang lain, sehingga kami membutuhkan mungkin 1 atau 2 orang yang nanti bertugas untuk setiap harinya ikut membantu kami. Nah, monggo mungkin kita akan membentuk panitia atau mungkin pengurus, bisa saja nanti ada ketuanya, kemudian yang nanti akan kita membentuk sejenis paguyuban penjaga. Dan nanti untuk sebagai ketua nanti mungkin akan memimpin musyawarah, sehingga monggo kami pasrahkan panjenengan. Seandainya kita bentuk panitianya dulu, bagaimana bapak yang hadir di sini? Misalnya ketuanya siapa nanti yang akan kita pasrahi bisa sebagai pemandu paguyuban penjaga ini. Sinten? Monggo, saya setuju Pak Misdi ngacung. Benar Bu, mohon maaf, izin menyampaikan apa ya, untuk paguyuban penjaga SD itu kita selama ini sebetulnya sudah punya. Cuman karena beberapa personel yang menjadi orang terdepan itu kan sudah pensiun, seperti Pak Roso, Pak Kabul, Pak Sabar itu kan sudah pensiun. Nah, sementara yang
Nah itu apa nantinya ini sih apa ya? Masukan. Kita mau membuat paguyuban baru. Cuman setidaknya kita harus izin sama, maksudnya pamitan sama orang lama yang masih menjadi pengurus seperti Pak Roso dan Pak Tamun. Itu menurut saya. Kalau nanti misalnya ada pun dari Pak Roso atau Pak Kabul menjelaskan ya, kita membuat, kalaupun sana masih modern ya tetap kita membuat baru. Buat baru. Iyalah baru. Ketuanya sih Kita pamitan. Ya. Pak Roso. Pak Roso juga sahabat. Terus itu itu seperti saya dan Pak Misti ya, Pak Misti masih ditarik ya, bulannya itu masih ditarik sebesar 60.000 setiap bulan. Jadi gaji kami itu gaji bersih masih dipotong. Terima kasih masukannya ya untuk masukan tadi. Saya tidak sampai ke sejauh itu Indilai. Kami itu hanya niatnya membentuk itu hanya dalam rangka tugas itu, nggak sampai yang detail-detail keuangan dan sebagainya. Sehingga kami tadi pikirnya hanya ada ketua atau sekretaris, hanya sekretaris nanti mencatat jadwal piket sopo, ketua lah memimpin musyawarah piket ini ada sasi bisa, sasi bisa, hanya gitu. Nah, masalah kegiatan yang sudah jalan itu monggo silahkan jalan. Saya seorang kas dan sebagainya, saya nggak akan ikut campur masalah itu, karena kan itu sudah jalan dengan baik. Silahkan kalau ada arisan dan sebagainya monggo diteruskan. Ini hanya dalam forum ini toh, maksudnya nggak sampai ke ya apa tadi keuangan turunan. Cuma tadi ibu kan mendina paguyuban. Oh iya. Kita juga sudah buat kaos yang paguyuban. Siap. Berarti istilahnya nggak usah paguyuban. Berarti pemimpin rapat saja nanti, pemimpin salah satu pemimpin rapat, terus ada sekretaris yang nanti mencatat. Pimpinan tadi sudah kesepuan deh, sudah kita sepakati Pak Rizky nanti pemimpin rapat hari ini. Kemudian yang catat itu Pak sekretaris. Untuk saya rasa pakai usuk itu loh. Pak Yusuf ada. Pak Yusuf ini kalau untuk catat saya kan selamat atau Pak Pak Degen nanti yang PNS kan Pak Degen sama Pak ini. Nah nanti kita teman-teman yang lain mengikuti saya. Enggak begitu, kita kan Sudah. membedakan antara itu PNS dan kita katakanlah duduk sama tinggi. Tapi gitu belajar. Di sini kan ada Katanya PNS bilang cerita. Tapi ikutin senior saja Bu. Untuk masalah senior kita semua sudah senior. Karena saya Pak Jamal juga udah senior. Pak ya hampir sama dengan saya. Jadi kalau untuk masalah senior semuanya sudah senior. Jadi kita tidak usah mana ini yang lebih senior itu enggak. monggo kita sepakati saja. Mana? Pak Samsudin. Pak Samsudin kan orangnya sacet Bu. Pak Samsudin. Lumes. Tapi lumes bukan. Necis. Sekretarisnya Pak Samsudin langsung. Juga bisa laptopan Bu, kalau saya kan laptopan anak pondok. Nanti kalau pas ada kan
justru kami itu tidak tahu kalau ternyata sudah terbentuk paguyuban. Kami tujuannya hanya ingin dibantu untuk setiap harinya itu ada yang piket di Korwil, monggo yang nanti misalnya Pak Wisdi sudah ditunjuk sebagai ketua nanti memimpin musyawarah, nanti mau dijadwal misalnya satu harinya berapa orang dan sebagainya. Oke, Mungkin seminggu sekali seminggu atau sekali. 2 minggu sekali. PD 1 minggu sekali dan sebagainya, nanti panjenengan yang memutuskan. Intinya kami dibantu seperti itu. Nah, mungkin pekerjaannya kan tidak sampai malam Ibu. Paling jenengan tetap datang ketika jenengan saya dapat jatah pastikan ya tetap datang ke sekolah akan saya mandi terus di sini ya nanti bantu bersih lingkungan atau apa karena memang di halaman itu kan jebrung sekali saja tidak harus misalnya hari ini kok baru bersih semeter ya udah tinggal sisanya kok petugas piket berikutnya itu dia. Nah nanti setelah jam pulang jenengan kembali ke sekolahnya untuk absen. Kami ya lubur lah. Paling sampai sholat ya orang yang mana ramai yang prihatin bareng terus bisa kembali ke sekolah gitu. Dan tidak ada tiap hari saya juga belas mau di sekolah kan juga banyak kerjaan. Nanti bisa ditentukan mungkin jenengan ketiban seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali nggak masalah atau sebulan sekali juga nggak masalah. Yang penting ada yang bantu-bantu untuk bersihin lingkungan lah kita kelola di depan. Jenengan kan bisa misalnya kan kotor banget. Kalau dulu kita kok mengundang uang untuk membersihkan untuk membayar saat itu. Tapi saat ini di kalau saya nggak ada pemasukan sama sekali sehingga memang kita minta bantuan ke panjenengan karena kita nggak punya pemasukan apapun. Sudah ada keadaan sebagainya sekarang sudah nggak ada. Sehingga memang kita kerjanya potong gitu. Nanti monggo diatur mau sebulan sekali atau sebulan 2 kali setiap piket mungkin satu orang kan sakit kalau sejak cerita mungkin minimal 2 orang lah dulu rasa nunggu cerita sehingga mungkin jenengan dalam 1 tahun mungkin sampai giliran sekali atau mungkin 2 kali jadi tidak insya Allah tidak memberatkan oke nanti Pak Rizky dan Pak Samsudin untuk kesini Bu, ini nopo Samsudin malah nopo proses buat sanggup sangat kalau nangis barang menunjuk saudara sabar nopo ya sabar kita sih legan semoga Pak Sabar malah itu sampai Pak Samsudin Sorry, saya kawan legan Bu. Saya bisa sama-sama juga. Sabar itu Bu. Apa? PD Pak Sabar atau Pak Sam? Sabar. Tadi yang ngajak juga banyak Pak Sam. Banyak sekarang kalau yang setuju Pak Sabar siapa? Siapa? Tapi Pak Sabar kan karena punya orang ikut nopo sing anu paguyuban iku sing R4 tinggi kan kedah mandar mujud itu Tapi kalau nek ini kan sekedar iki orang ya pasar berbaris. Oh, Pak Sabar bisa. oh enggak apa-apa Pak Sabar hanya nulis cerita nanti nek ada mungkin dibantu salah nulis nek pengen ngetik Hari itu ahli komputer Bu. Oh iya. Ahli IT ini Bu. Telepon berarti ketua Pak Misdi, sekretaris Pak Sabar. Pak Samsudin dia lega aja Terus bisa terus berkonsen. Mungkin itu deh nanti setelah acara ini kami tutup nanti bisa bermusyawarah, untuk membuat jadwal mungkin yang akan disampaikan kepada kami
kami sangat berterima kasih kepada panjenengan semua. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kami bisa selalu ketemu deh. Walaupun ketemu hanya beberapa kali, insya Allah kan menyambung silaturahmi terus deh. Mungkin ada yang mau Tambahan sedikit untuk kedepannya kan tugas pokok antara lain membersihkan lingkungan ya. Di depan itu kami punya titip ya, punya tumbuhan namanya waloh Jipang. Nah, kalau jangan dibuat ya, ya di pojok sana ada waloh Jipang dan kalau menteri kalau mau dibersih ya jangan itu dibabati karena kena pipitan Bu Jaki waktu masak-masak kan biasanya buka buyur itu. Kalau yang lain monggo kalau dengan kok ada inisiatif mau nanduri tanaman hias atau tanaman sayur-mayur dipersilakan. Saya itu tertarik di daun satu itu halamannya walaupun sempit tapi dilayani kayu-kayu bawang cair, apa ya pantai dan sebagainya. Di situ monggo semua saya serahkan dengan harus tanduri opo di depan itu. Sepenting pawai ojo dibabati. Semoga mau ditambah tanaman hias boleh atau tanaman sayuran juga boleh. Yang penting jangan rumput liar seperti itu. Gitu ya, bapak-bapak terima kasih. Bapak Mesli, kali pasang. Oke, mungkin Pak Misdi nanti akan memimpin. Ini langsung dulu kenapa? Oke, monggo dipimpin sama Pak Misdi dan Pak Sabar. Monggo waktu kami silakan. Berarti ini akan komandan. Kalau DPR masih rebutan. Rebutan apa? Rebutan mundur.